Hello, back again with me Agustino Sipalo. In this video, we will discuss text narrative. Oke, apakah kalian suka baca buku cerita? Atau mungkin nonton suatu film, bisa itu film Disney atau film-film yang ada di bioskop seperti itu. Selain itu, atau mungkin kalian pernah mendengar storytelling. Semua teks itu adalah naratif teks atau contoh-contoh dari naratif teks. Jadi, story di dalam buku cerita, story dalam movie, story dalam storytelling, itu semuanya adalah jenis naratif teks. Ya, jadi naratif teks is imaginative story to entertain people. Jadi biasanya buatan, ya hanya untuk menghibur si pendengarnya ataupun pembacanya. Jadi seringkali tidak nyata ya cerita naratif itu. Selanjutnya nih kita akan lihat what is the purpose of the text. Jadi social function dari teks naratif itu to induce entertainment reader atau the listener. Jadi untuk menghibur penonton atau pendengar juga pembaca dari teks yang diberikan atau story yang diberikan adalah function dari naratif teks tersebut. Sekarang kita lihat struktur dari teks naratif. Nah, setiap teks pastinya punya struktur. Kenapa? Karena kita diharapkan bisa menulis naratif teks di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teksnya berikut ini. Strukturnya misalkan membuat pola di sini. Yang pertama, garis lurus itu adalah orientation. Pada orientation ini, kamu akan membaca atau mendapatkan informasi mengenai karakter dari cerita yang ada di dalam. Dan itu merupakan awal cerita atau background of the story. Jadi biasanya ini adalah awal dari suatu cerita. Setelah itu, naik menjadi konflik atau complication. Pada complication ini terdapat problem atau masalah. Biasanya antara si antagonis dan protagonis, antara karakter satu dan lainnya. Itu adalah masalah atau problem. Kemudian setelah memuncak problemnya, akan turun, yaitu resolution. Pada resolution ini adalah bagaimana cara menyelesaikan konflik tersebut. Akan berusaha memecahkan masalahnya dan berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya. Setelah itu biasanya di bagian akhir ada kode reorientation, biasanya disebut begitu, atau pernah dengar moral value. Jadi setiap naratif story itu ada moral value-nya yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi bukan hanya entertainment-nya, tapi juga dapat moral value yang bisa kita pelajari sehingga dapat menginspirasi kita semua. Nah, ini adalah struktur dari teks naratif. Berikutnya terdapat juga direct dan indirect speech di dalamnya. Karena dalam bentuk story yang diceritakan ulang, maka ketika narator menceritakan ulang story tersebut, itu adalah disebut dengan indirect speech. Berarti tidak langsung, sedangkan di dalam teks naratif juga terdapat direct speech. Misalnya seperti ini. Direct speech itu misalnya seperti contoh ini. Snow White said, "I'm so sad." Nah, kata kalimat yang ada di dalam tanda petik itu disebut direct speech. Jadi seolah-olah Snow White itu ngomong langsung. Seperti itu, tiap I'm so sad itu adalah omongan yang diucapkan langsung oleh Snow White. Jadi kalimat langsung atau direct speech dalam bentuknya seperti ini kira-kira. Kalau indirect speech seperti apa? Kalau indirect speech ini diceritakan arti.
Seperti ini contohnya. Snow White said that she was dead. Begitu. Jadi tidak ada tanda dalam kurung atau tanda petik 2. Seperti itu karena ini diceritakan secara tidak langsung. Dan berikut ini adalah contoh dari naratif teks yang judulnya adalah True Friends dan beserta penjelasan di dalamnya.